Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Tomodachi dengan kita ke Sandung Makam, sebuah channel yang menyajikan hiburan-hiburan tentang explore makam horor. Nah, kali ini saya akan mengeksplor sebuah makam Cina yang bertepatan di sudut kampung juga ya, di daerah masih di daerah Jombang ya Tomodachi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah Tomodachi, tanpa panjang kata, mari kita saksikan, kita lihat keseruan-keseruan dan kejutan-kejutan di dalam video nanti. Oke, selamat menyaksikan. Nah Tomodachi, inilah pemakaman Cina ya. Dari sudut sana itu ya Tomodachi, tadi kita masuk. Nah ini dia ya, dan pintu masuknya. Jadi kita akan memasuki. Tidak lupa juga ya Tomodachi, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya al-kubur. Nah ini Tomodachi, gedung kematiannya ya. Gedung kematian ini. Oke. Nah ini ya Tomodachi, suasana di pemakaman Cina ya. Kita ke kanan dulu ya Tomodachi. Nah ya, kita akan keliling di sebelah kanan dulu. Nah ini Tomodachi. Oh, ternyata ada burung terbang, mengagetkan juga ya Tomodachi. Tomodachi, lebar ya Tomodachi. Oh, ini ada makanan ini sendiri ya, selain makam Cina. Oke Tomodachi, kita akan ke sudut sana dulu ya. Kita akan telusuri ke sana dulu. Seperti biasa ya, kok makam-makam Cina ini, makam-makam Cina ini tuh makamnya besar-besar ya Tomodachi. Ini kita lihat ada makam yang sepertinya ditutupin. Tomodachi, nah tertutup dengan tanaman-tanaman liar ya. Nah kita ada di ujung nih, kita lihat ya. Nih sepertinya seperti tidak terurus ya Tomodachi. Oke, sepertinya habis ya. Tomodachi, begini dulu ya di sini ya Tomodachi. Nah ini kan makam ya Tomodachi. Gunduk-gundukan ini makam ini ya Tomodachi. Tanda-tanda gundukan ini ataupun ini seperti bukit. Jadi kita balik ke sebelah sana. Oke Tomodachi, kita akan telusuri sebelah sana ya. Itu ada pohon besar sana tuh. Seperti biasa ya Tomodachi, kalau makam-makam Cina itu lebar luas dan bentuk ornamennya itu besar-besar ya.
sini kita coba telusuri, kita cari makam yang ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini makamnya hancur ini teman-teman. Nah, makamnya hancur ya. Oke, kita coba cari jalannya. Nah, masih kita sudah di tengah-tengahnya. Nah, kita masuk ke tengah-tengahnya nih, teman-teman. Oke, begitu. Teman-teman, ini ada makam yang ditumbuhi tanaman liar gini ya. Ini ada buahnya lagi teman-teman. Nah. Oke teman-teman, kita akan ke sana ya. Nah, ini makam Cina ya. Nah, ini tadi ya makam Cina, kita tadi dari sebelah kanan tadi ya. Ini ada seperti kayak buku. Nah, seperti kayak ada buku. Nah, kita coba telusuri. Sangat besar-besar ya teman-teman. Nah, sangat besar-besar. Nah teman-teman, sangat besar-besar ya. Ini ada tahun berapa, usia 84 tahun ya. Nah ini ya teman-teman, kita di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ada yang bentuknya sangat cantik, ada dua kepala singa, dan ini ada rumah-rumah kecil ya. Nah, ini ada kepala singa. Nah, kita masuk di dalam. Besar ya, sangat besar-besar ya teman-teman. Kita telusuri terus. Jangan lupa ya teman-teman, like dan subscribe-nya. Ada mangun kambing ya. Nah, kita masuki ke dalamnya. Kita di tengah-tengah ini teman-teman. Oh, ini pahlawan, itu ada bendera juang. Nah teman-teman, ada tulisan juang. Nah, bila ada makam atau kuburan baik itu muslim, non muslim atau Cina, kalau ada tanda bendera atau bacaan pejuang, berarti makam tersebut yang ada benderanya ini yaitu seorang pejuang ya. Nah, ikut berjuang merebut kemerdekaan kita pada zaman penjajahan dulu ya, dari tangan Belanda dan tangan-tangan Jepang dan sekutu-sekutunya ya. Nah, karena di Pulau Jawa ini banyak pejuang ya teman-teman. Ini besar-besar ya teman-teman. No, bisa ini. Ini ada seperti biasa ya teman-teman, makam Cina atau kuburan Cina identik dengan ornamen-ornamen bentuk seperti
ini ya, seperti apa namanya ini dulu, neraca atau apa nih ya. Nah ini tempat pembakaran dupanya ya, dan ada bentuk-bentuk ornamen kepala singa atau singa seperti ini. Inilah ciri khas dari makam Cina ya. Seperti ini. Nah ini ada tempat doa ya, dan ini yang saya bilang tadi tempat pembakaran dupa ya. Nah ini bekas bakaran dupa, itu ada bentuk-bentuk seperti kayak dewa ya, dewa seperti ini Tomodachi. Dan itu ada ukiran-ukiran atau ornamen-ornamen bentuk-bentuk dari cerita di ras mereka ya, atau di suku mereka karena setiap suku dan ras itu ada sesuatu yang berbeda-beda ya, mempunyai kepercayaan masing-masing gitu ya Tomodachi. Nah ini Tomodachi. Nah kita sudah tembus ke hari Tomodachi. Kita coba ke dalam, lumayan apa ya Tomodachi, sedikit menyeramkan juga sih karena kebetulan kita sendiri ya. Nah ini ada bentuk-bentuk tanaman seperti ini. Nah, itu ada dupa ya, ada dupa untuk sembahyang atau memanjatkan doa atau memberikan doa ya. Nah seperti ini Tomodachi. Oke. Oke, kita akan terus. Ini ada pohon pepaya ya, tumbuh dengan subur dan segar ini di antara makam Cina ya. Dan ini ada jatuh satu, ini jatuh satu ya, lumayan lah. Oke Tomodachi, kita terus telusuri. Kita coba ke sana ya, yang lebih seremnya ya. Oke, kita masukin ke mana nih? Inilah Tomodachi ya suasananya, yang seperti Tomodachi lihat situasi dan suasana di pemakaman Cina ini ya. Nah, ini penuh dengan semak dan lalang-lalang ya. Kita coba tunggu di sana. Itu sepertinya ada perbatasan makam muslim itu. Nah, ya kan. Nah, ini Tomodachi. Kencang ya Tomodachi. Nah, seperti yang Tomodachi lihat, lebar dan sangat besar ya pemakaman Cina ini. Ini ada tempat, biasanya tempat istirahat gitu ya. Tomodachi, kita akan blusuk-blusuk lagi ya, kita telusuri dan kita blusuk-blusuk ya Tomodachi. Nah itu ini, nah seperti ini yang ke dalam ya. Nah ini ya masih saking lebarnya ya, kita berjalan kaki itu nggak terasa jauh nih, udah kita masih ke dalam. Tak terasa ini ya Tomodachi. Nah seperti yang saya katakan kan Tomodachi, ada ornamen singa ya.
namun singa tuh. Nah. Oke, coba kita lagi lihat. Oh, sini udah kosong sepertinya. Lihat sih. Oh, udah kosong nih. Nah, sana ada. Oh, ini ada lagi. Ada sih. Ini yang paling sudut ini. Tapi ini kok kecil ya. Ada sih. Nah, ini udah di sudut kali ini, di ujung. Nah, di ujung. Nah, di ujung nih. Ada sih. Kan sudah di ujung. Inilah situasi ya, dan sekeliling. Wow, ini udah ditanami semak belukar, sudah diketahui. Ini ujungnya ya, ini ujungnya teman-teman sih. Nah, kita ini ada yang ditutupi semak belukar juga ini. Teman-teman sih. Nah, kita udah di atas ini ya, teman-teman sih. Kita naik ke atas itu teman-teman sih. Lihat teman-teman sih, sekeliling. Nah, inilah areal pemakaman Cina ya teman-teman. Begitu luas dan lebar. Kita ada di atas ini, di berbukit-bukit ya. Tahu kenapa teman-teman? Kenapa nih bukit-bukit ini? Kalau konon katanya ini tanahnya ini udah dikontrak ya, jadi kontrak untuk pemakaman gitu, atau didirikan makam di sini gitu ya teman-teman. Nah, itu ada di sana ya, itu semak itu ya teman-teman. Nggak mungkin kita ke sana. Ini juga ada semak ya. Oke, nih teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke, kita sudah terus. Nah, seperti ini ya, tanah yang gunduan ini udah dikontrak ya, udah ada hak milik untuk mendirikan makam gitu, maksudnya udah dibayar ya. Jadi nggak payah-payah mereka mencari lahan untuk pemakaman gitu. Ada sudut sana ya teman-teman. Kita lanjut explore ya. Maaf ya kalau suara saya tersengal-sengal dan napasnya itu agak sedikit apa ya, karena memang cukup luas dan kita jalannya itu naik turun ya, seperti yang teman-teman lihat tuh, ada bukit-bukit kecil gitu ya. Nah, kita akan coba telusuri ke sana lagi yang penuh dengan semak belukar ini ya teman-teman. Nih teman-teman. Nah, seperti ini, makanya kita sedikit merasakan lelah ya. Karena apa? Banyak tanah-tanah gunduan seperti ini ya. Nah, tapi ya teman-teman, tanah gunduan ini bukan berarti sesuatu yang apa ya namanya, sesuatu yang mitos atau mistis ya. Ya, karena kan banyak itu yang mengatakan apa namanya, seperti gini kan tuh, hutan bambu ya kan, dan semak-semak itu sering dikatakan sarang jin. Sebenarnya saya tidak sependapat sih, karena seumur hidup saya atau setahu saya hidup ini, jin itu nggak punya sarang loh. Yang punya sarang itu cuma manuk, unggas, burung ya, ular, kadal, biawak, ayam ya. Nggak ada itu namanya sarang jin itu ada ya. Nah, mereka hanya bersemayam gitu ya, tempat persemayam atau tempat penghuninya gitu teman-teman ya. Jangan kita bilang sarang jin ya, nggak etis gitu. Nah, ini teman-teman. Nah,
kan Tomodachi. Ini makam juga ya Tomodachi, walaupun tertutup semak dan itu tutup semak. Nah ini di bawah itu ada, ini pun makam ya Tomodachi. Nah ini makam nih, tuh kan makam kan. Sangat apa dulu ya Tomodachi, menyeramkan kan. Nah makam kan ini tuh ya Tomodachi. Bangunannya retak ya makamnya itu, dan ditumbuhi tumbuhan liar. Nah jadi seperti kelihatan apa Tomodachi, usang ya, usang dan tua, tapi ya bukan sarang jin ya, ingat ya Tomodachi. Tuh karena kita tadi udah dari sana ya Tomodachi, kita tuh dari sana tadi, udah dari sana, dan kita udah di sana ya, tuh ya kan, di sudut sana tadi ujung. Oke Tomodachi, kita tinggal arah ke sana ya, pohon-pohon ini ya Tomodachi. Nah inilah Tomodachi ya penampakannya ya, kita ke atas lagi. Nah inilah penampakannya. Nah ini ya penampakannya Tomodachi. Agak lumayan rindang ya Tomodachi, karena ada pohon dua ini ya, rindang dan dingin ya. Ini pepohonannya, ini di bawah ada makam yang sudah tertutup dengan tumbuhan liar dan tanahnya tergerus ya bangunannya. Ini makam ya Tomodachi, masih makam Cina. Kenapa saya bilang katakan itu, lihat kita kedekati ya. Nah inilah sisa-sisa bangunan makamnya ya, walaupun sudah tertutup dengan semak belukar tanaman liar, tapi tetap masih makam ya. Ini Tomodachi ya, kita tadi udah dari sini ya. Oke, kita tadi bagian dari sana, berarti semua sudah kita telusuri nih Tomodachi. Nah seperti ini yang saya katakan tadi ya Tomodachi, makam Cina ini identik dengan sebuah tulisan-tulisan yang tulisan huruf Cina ya, satu. Yang kedua, ada patung-patung seperti ini nih. Nah patung-patung atau ornamen yang berbentuk seperti dewa-dewa mereka ya, dewa kepercayaan mereka ya Tomodachi. Nih yang selanjutnya saya katakan patung, selalu ada patung singa. Selain tadi ada patung dewa dan patung singa. Nah inilah ciri khas makam Cina ya. Nah, dan itu ada rumah atau kalau kita sebut itu pagoda ya, pagoda ya. Ini kita tinggal telusuri sebelah sini nih ya. Nah oke, wah ini agak lebar ya, ini sedikit ornamennya sedikit bercampur ini ya. Ada patung singa dan ini bentuk menara masjid ini. Nah ini untuk sembahyang, untuk sembahyangnya ya Tomodachi. Nah ini kan patung singa, dan ini seperti kubah masjid ya. Nah ini ada tulisan-tulisan Cina ya, tulisan Cina ya Tomodachi. Dan ini seperti itu patung-patung ya. Ini untuk sembahyangnya. Nah ini untuk sembahyangnya ya Tomodachi. Makam Muslim, mungkin meskipun dia Cina namanya itu ya, tapi ini Muslim.
Nah, ada 2 makam muslim kita temukan di sini. Ya, terpencil dan tersudut dan diapit di antara makam-makam Cina. Nah, ya Tomodachi, sepertinya kita sudah di ujung ya. Itu ada lagi yang bangunannya sudah hancur ya. Nah, tuh ada bangunannya hancur ya. Ini makam Cina ini. Nih, ini sebuah makam juga nih Tomodachi. Nah, tapi udah hancur. Tuh, kita terus jalan. Nah, oke, kita ternyata sudah di ujung pemakaman Cina ini ya. Nah, udah kembali kemari, berarti kita udah selesaikan semua sekeliling ya, dari ujung ke ujung. Dan ini kita menemukan lagi makam muslim yang nggak terus ini sepertinya. Nah, ini makam muslim ini. Nah, ya, ternyata makamnya campur ya, ada makam Cina, non muslim dan muslim, itu pun ada ya. Dan kita tepat ada di belakang makam terakhir ya. Oke Tomodachi, sepertinya sampai di sini dulu ekspor kita makam horor kali ini. Yang kali ini kita mengekspor makam Cina ya. Nah, seperti yang Tomodachi lihat, kalau historisnya sih hanya sedikit ya, karena menurut sekitar konon katanya, menurut warga, makam ini tuh kadang ada suara kegiatan-kegiatan seperti ada pesta, suatu pesta suku Cina gitu ya Tomodachi. Nah, itu tapi konon katanya menurut warga ya, kita boleh percaya atau tidak, namanya makhluk ya. Kita kan, Tuhan tuh menciptakan makhluk dari makhluk kasat mata, makhluk gaib, makhluk astral ya kan Tomodachi. Nah, itulah historis makam ini ya, makam Cina ini ya. Pernah warga itu mendengar suara pesta rakyat Cina di sekitar bangunan Cina ini ya Tomodachi. Nah, kita di akhir suatu perjalanan eksplor makam kita kali ini ya, ekspor makam horor, tepatnya kita mengekspor makam Cina ya. Ini udah di ujung pengeksploran ya. Nah, sambil saya istirahat tuh saya katakan tadi ya, nah inilah pemakaman Cina. Tadi kita juga menemukan makam non muslim atau makam Kristen, dan kita juga menemukan makam muslim ya, walaupun hanya dapat sedikit kita dapat ya. Oke Tomodachi, sampai di sini dulu ya Tomodachi ekspor makam kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bila ada saran dan kritik silahkan tulis di komentar ya Tomodachi. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di eksplor makam horor lainnya bersama saya, Kesandung Makam. Nah Tomodachi, itulah tadi ya keseruan kita mengekspor sebuah pemakaman Cina ya, yang begitu luas dan sangat melelahkan sebenarnya sih Tomodachi, karena banyak
bukit-bukit kecil yang kita lalui tadi ya, dan semak-semak belukar, dan makamnya yang seperti saya katakan itu ciri khas makam Cina itu besar-besar ya Tomodachi. Dan historisnya itu ya seperti saya katakan tadi ya Tomodachi. Dan sini dulu pertemuan kita, sampai di sini dulu video kita kali ini eksplor makam horor ya. Kalau ada saran dan kritik silahkan Tomodachi di kolom komentar, oke? Akan membantu saya, sangat membantu saya untuk mengembangkan dan memperbaiki kualitas video saya, oke? Tomodachi, saya sangat terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di eksplor makam horor lainnya, masih bersama kita ke Sandung Makam.